Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 dapat mempresentasikan hasil dari kritik sastra ekspresif pada puisi Diponegoro karya Khairil Anwar. Sebelum itu, kami mengucapkan salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah kritik sastra mutakhir, yakni Bapak Dr. A. Agus Salim, AJ.M.Hum. Dan sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi. Pertama, perkenalkan nama saya, Yusran Surya sebagai moderator dan juga pemateri. Dan perkenalkan Ada Sumarni dan juga Ada Yehlina sebagai pemateri. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan disampaikan oleh pemateri. Berikut yang pertama, pengertian dari kritik sastra ekspresif. Yang kedua, langkah-langkah dari kritik sastra ekspresif. Dan yang ketiga, pendekatan kritik sastra ekspresif pada puisi Diponegoro karya Khairil Anwar. Baik, selanjutnya pemateri akan menguraikan pembahasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Sumarni akan memaparkan materi pertama dari kelompok kami, yaitu definisi kritik sastra ekspresif. Dalam kritik sastra ekspresif ini dapat didefinisikan bahwa puisi atau karya sastra sebagai suatu ekspresi atau curahan-curahan, ucapan perasaan, atau sebagai produk imajinasi pengarang yang bekerja melalui persepsi-persepsi, pemikiran, dan perasaan-perasaannya. Kritik ini juga cenderung menimbang karya sastra dengan kemulusan, kesejatian, dan kecocokannya dengan vision atau penglihatan batin individual penyair atau pengarang ke dalam pikiran-pikirannya. Seperti pula yang dikemukakan oleh Abrams pada tahun 1976 menggunakan pendekatan ekspresif yang menekankan penulis sebagai pencipta. Kritik ini menggunakan pedoman bahwa karya sastra sebagai berbagai polemik yang ada dalam batin pengarangnya terekspresi ke dalam karya-karya sang penyair tersebut. Semua gagasan, ide, cita rasa, emosi merupakan dunia dalam pengarang dan ditampilkan ke dalam karyanya. Dalam menganalisis karya sastra dapat dianggap sebagai sarana untuk memahami keadaan jiwa pengarang. Hal tersebut diungkapkan oleh Umri pada tahun 2005 bahwa kritik sastra ekspresif adalah kritik yang menekankan hubungan antara karya sastra dengan pengalaman batin yang dimaksud oleh pengarang. Adapun lebih lanjut dijelaskan oleh Yudhoyono pada tahun 1990 secara ringkas mengungkapkan bahwa kritik sastra ekspresif ialah kritik yang menekankan pada hubungan antara karya sastra dengan keadaan jiwa pengarangnya. Adapun kriteria-kriteria kritik sastra ekspresif yang diungkapkan oleh Luximbus pada tahun 1989 sebagai kriterium ekspresivitas sebuah karya sastra baik bila pribadi dan emosi pengarang diungkapkan dengan baik. Juga dalam kriteria intensi, sebuah karya sastra dikatakan baik bila intensi atau maksud pengarang diungkapkan dengan baik dan selaras dengan norma-normanya. Bila fungsi sastra dipusatkan pada pengungkapan emosi seperti yang diungkapkan oleh kaum romantik, maka kriteria ini sangat dipentingkan dalam penilaian karya sastra, khususnya dalam kritik sastra ekspresif ini. Itulah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Saya Yehlina Oheko Making. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dan konsep dasar kritik sastra ekspresif. Nah, pendekatan kritik sastra ekspresif itu sendiri merupakan pendekatan yang mengaitkan sebuah karya sastra dengan pengarangnya. Nah, ada beberapa langkah dalam
menerapkan pendekatan ekspresif, yaitu langkah pertama, seorang kritikus harus mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji. Nah, kemudian langkah kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra itu sendiri. Misalnya tema, gaya bahasa, diksi, citraan, dan sebagainya. Nah, menurut Todorov, dalam menafsirkan unsur-unsur karya sastra bisa dengan cara berspekulasi atau sambil juga meraba-raba ya, tetapi sepenuhnya memiliki kesadaran diri daripada merasa memiliki pemahaman tetapi masih buta. Nah, artinya seorang kritikus boleh bebas melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra itu sendiri. Nah, langkah ketiga yaitu mengaitkan hasil penafsiran dengan berdasarkan tinjauan psikologis kejiwaan pengarang. Nah, asumsi dasar penelitian psikologi sastra antara lain dipengaruhi oleh anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dan suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah sadar. Nah, setelah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk secara sadar. Dan kekuatan karya sastra dapat dilihat dari seberapa jauh pengarang mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaan yang tidak sadar itu ke dalam sebuah cipta karya sastra. Nah, selanjutnya adapun analisis pendekatan ekspresif Abrams terhadap karya sastra yang membutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pengenalan dan pemahaman terhadap objek yang dianalisis dengan cara membaca dengan cermat. Jadi membaca dengan cermat karya sastra itu sendiri yang akan dianalisis untuk menemukan masalah-masalah yang penting dalam karya sastra tersebut. Nah, dan yang kedua, pengumpulan kepustakaan yang mungkin bisa menunjang proses analisis karya sastra agar lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan yang ketiga, pemahaman secara mendalam dan detail mengenai pengarang berdasarkan data-data yang diperlukan. Nah, misalnya menelusuri biografi secara lengkap dari dini hingga tumbuh dewasa dan juga latar belakang kehidupan pengarang supaya bisa menentukan sikap dan ideologi pengarang itu sendiri. Nah, selanjutnya mencari tahu pengalaman-pengalaman penting yang dialaminya dan membaca karya-karya sastra yang lain dari si pengarang agar bisa menemukan karakter psikologis atau kejiwaan, pandangan dan juga pedoman hidup dari si pengarang itu sendiri. Misalnya menentukan ekspresi kebahasaan, misalnya keteguhan, keimanan, serta kebiasaan pengarang dalam karya sastra yang disampaikan melalui kisah antar tokoh. Nah, itulah presentasi dari saya mengenai langkah-langkah dan konsep dasar dari kritik sastra ekspresif. Baik, itulah tadi uraian dari pemateri pertama dengan pemateri kedua. Bahwasanya kritik sastra ekspresif adalah kritik sastra yang menghubungkan antara karya sastra dengan pengalaman batin dan maksud pengarang. Dan kemudian ada langkah-langkah dalam kritik sastra ekspresif yang mesti dilakukan seorang kritikus melalui 3 cara. Yang pertama, seorang kritikus harus mengenal biografi pengarang. Dan yang kedua, seorang kritikus melakukan penafsiran berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra. Dan yang ketiga, seorang kritikus mengaitkan hasil penafsirannya
dengan tinjauan psikologis kejiwaan seorang pengarang. Baik, materi berikutnya adalah pendekatan kritik sastra ekspresif pada puisi Diponegoro karya Chairil Anwar. Langkah pertama, biografi pengarang. Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Timur, 26 Juli 1922. Chairil Anwar mulai menganyam pendidikan di Hollands Inland State School, HIS, sekolah dasar untuk orang-orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Kemudian meneruskan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Mulo. Saat usianya mencapai 18 tahun, dia tidak lagi bersekolah. Pada usia 19 tahun, Chairil bersama ibunya pindah ke Batavia, sekarang Jakarta, di mana dia berkenalan dengan dunia sastra. Meskipun tidak menyelesaikan sekolahnya, ia dapat menguasai berbagai bahasa asing. Ia juga mengisi jam-jamnya dengan membaca karya-karya pengarang internasional ternama. Langkah kedua, tafsir pemahaman puitik. Tema dari puisi Diponegoro adalah membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dengan merepresentasikan pahlawan pada judul puisinya, dan beberapa penggambaran sosok Diponegoro yang ditampilkan di dalam isi sajak puisi tersebut. Diksi dan gaya bahasa. Bait pertama. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Diksi pada bait tersebut bermakna konotatif karena mengandung nilai emosional yang diidentifikasi pada representasi Diponegoro pada syair Tuhan hidup kembali. Syair tersebut sengaja digunakan untuk menghadirkan sosok pahlawan yang pantang menyerah saat melawan pemerintahan Hindia Belanda di abad ke-18. Kemudian direpresentasikan ke dalam syair guna membangkitkan semangat bangsa untuk melawan penjajah di masa pembangunan 1943. Gaya bahasa yang digunakan adalah allusio, yakni ungkapan dengan kiasan yang memiliki kesamaan dengan situasi yang terjadi sebelumnya. Bait kedua. Dan bara kagum menjadi api. Pada bait tersebut menggunakan diksi yang bermakna konotasi terkait dengan nilai-nilai emosional. Gaya bahasa yang digunakan adalah personifikasi, yaitu bara dan api, merupakan kiasan yang menggambarkan tentang perasaan manusia. Bait ketiga. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Bait tersebut menggunakan diksi yang bermakna denotatif, sebab pengarang menggambarkan secara deskriptif tokoh Diponegoro. Gaya bahasa yang digunakan bergaya hiperbola, yakni penggunaan kata-kata yang melebih-lebihkan suatu hal melalui identifikasi syair lawan banyaknya 100 kali dan berserempang semangat yang tak bisa mati. Bait keempat, maju. Diksi yang digunakan bermakna denotatif imperatif. Pengarang menyerukan kepada bangsa untuk maju. Gaya bahasa yang digunakan bergaya bertenaga, yakni digunakan untuk menggerakkan emosi setiap pendengar. Gaya bertenaga tersebut diidentifikasi pada penggunaan huruf kapital yang dalam ilmu fonetik bersifat penekanan terhadap tinggi kerasnya sebuah artikulasi. Bait kelima. Ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Diksi pada bait tersebut bermakna konotatif. Pengarang mendeklarasikan sebuah motivasi keyakinan. Gaya bahasa yang digunakan pada bait tersebut adalah metafora, yaitu analogi yang membandingkan dua hal. Pada baris pertama, ini barisan tak bergenderang berpalu. Pada baris kedua, kepercayaan tanda menyerbu. Adanya perbandingan antara baris pertama dengan baris kedua tersebut dapat memberikan pemaknaan bahwa barisan yang tidak lengkap peralatan hanya dengan konsep kepercayaan dapat menyerbu. Bait keenam. Sekali berarti sudah itu mati. Diksi pada bait tersebut bermakna denotatif yang menyampaikan ungkapan secara apa adanya. Gaya bahasa pada bait tersebut menggunakan metafora analogi perbandingan dua hal antara berarti dan mati. Bait ketujuh. Maju. Pada bait ini menggunakan diksi dan gaya bahasa yang sama dengan bait keempat. Bait ke-8. Bagimu negeri menyediakan api.
Diksi pada bait tersebut bermakna konotatif, yakni menyerukan kepada bangsa untuk sadar tentang keadaan negeri. Gaya bahasa yang digunakan penyair adalah personifikasi, yakni kiasan benda mati seperti pada baris menyediakan api, bertindak seperti suasana negeri yang sedang dirasakan. Bait ke-9. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Diksi yang digunakan bermakna konotatif, yakni nilai rasa dan emosional pengarang yang menyampaikan kepada pendengar bahwa punah dalam penghambaan dan binasa karena ditindas. Gaya bahasa yang digunakan bergaya metafor, yakni kiasan dengan analogi yang membandingkan dua hal terjadi, yaitu punah dan menghamba, binasa dan ditindas. Bait ke-10. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai, jika hidup harus merasai. Diksi pada bait tersebut bermakna konotasi, yakni emosional pengarang yang menegaskan keberanian meski sadar akan ajal dan meski hidup dalam merasakan. Bait tersebut sebuah klimaks yang menghubungkannya dengan bait terakhir. Bait ke-11. Maju, serbu, serang, terjang. Diksi-diksi yang digunakan pengarang bermakna seruan kepada pendengar untuk melawan. Gaya bahasa yang digunakan bersifat imperatif dan bertenaga. Puisi Diponegoro mengandung amanat agar bangsa bersemangat dan mengingat kembali keberanian Diponegoro yang tak gentar dalam melawan penjajahan. Langkah selanjutnya adalah tinjauan psikologis. Pertama, karya Diponegoro dilihat secara sadar oleh pengarang yang berdasarkan keresahan dan kerisauannya terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia sejak 1943, di mana pengarang menyerukan kepada bangsa masyarakat sosial untuk bersemangat melawan penjajahan di dalam negeri. Kedua, karya Diponegoro tersebut bermakna semangat patriotik dan perjuangan bangsa dalam membela negara. Di balik penggambaran diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang menyerukan keyakinan untuk maju, serbu, serang, dan terjang, menerjang penindas atau penjajah di dalam negeri. Baik, itulah tadi uraian dari para pemateri. Adapun yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil pendekatan kritik sastra ekspresif pada puisi Diponegoro karya Khairin Anwar adalah yang pertama, puisi tersebut dapat dianalisis melalui penggunaan diksi dan gaya bahasa alusio, personifikasi, metafora, dan imperatif. Yang kedua, puisi ini mengandung amanat agar bangsa bersemangat dan mengingat kembali keberanian Diponegoro yang tak gentar dalam melawan penindasan. Yang ketiga, karya Diponegoro dibuat oleh pengarang yang berdasarkan keresahan dan kerisauannya terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia sejak 1943, di mana pengarang menyerukan kepada bangsa masyarakat sosial untuk bersemangat melawan penjajahan di dalam negeri. Baik, sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.